4 poin yang harus disampaikan. Yang pertama, perhitungan dampak ekonomi penyelenggaraan Piala Dunia U17 menggunakan 2 metode, yaitu survei kuantitatif yang dilakukan kepada penonton, pelaku usaha, dan volunteer. Kedua, menggunakan analisis data sekunder berbasis tabel I.O. dan IRIO 2016 yang bersumber dari BPS dan data shock dari RAB penyelenggaraan Piala Dunia U17 dari Kemenpora. Analisis digunakan untuk mengetahui besaran dampak event Piala Dunia U17 terhadap perekonomian secara sektoral maupun kewilayahan. Dari data sekunder sementara yang kami dapatkan berupa RAB dan perhitungan rata-rata spending penonton dapat melihat seberapa besar kenaikan ekonominya melalui perhitungan tersebut. Diketahui dari penyelenggaraan Piala Dunia menghasilkan perputaran uang sebesar 305 miliar dengan angka pengganda sebesar 1,6. Angka pengganda uang atau money multiplier itu merupakan rasio antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan uang primer yang juga disebut monetary base. Sementara itu, perputaran uang mengukur berapa kali satu unit mata uang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam waktu tertentu, dan konsep perputaran uang menghubungkan besarnya aktivitas ekonomi dengan jumlah uang beredar. Ketiga, perputaran uang tersebut tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral dan kewilayahan. Menurut analisis ekonomi berbasis perhitungan I.O. 2016, tambahan nilai produksi barang dan jasa di Indonesia yang dihasilkan dari penyelenggaraan di U17 di 4 daerah sebesar 250 miliar. Dari segi PDB pun mengalami peningkatan sebesar 229,2 miliar. Dengan demikian, penyelenggaraan U17 berdampak pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor sebesar 0,02%. Dan terakhir, dampak dari penyelenggaraan U17 juga memberikan sejumlah multiplier efek kepada pertumbuhan berbagai sektor usaha di Indonesia seperti tempat wisata, food and beverage, pedagang merchandise, sepak bola, penginapan, serta UMKM Kria. Di antara kelima sektor tersebut, pariwisatalah yang paling terdampak, mengalami kenaikan pendapatan usaha rata-rata sekitar 58,4% dibandingkan hari biasa. Dan terkait apa yang tadi Bapak Presiden sampaikan, apa yang diperintahkan kepada saya selaku Menpora dan Ketum PSSI, hari ini pada sore nanti saya akan melakukan video conference rapat perdana dengan Menpora Singapura, dan setelah itu dilanjutkan dengan kunjungan kedua negara. Dan tadi Bapak Presiden juga meminta saya menyampaikan bahwa selain Piala Dunia, kami pemerintah diminta juga ikut bidding dan asistensi untuk 4 agenda lainnya, yaitu kejuaraan dunia gimnastik di 2025, di inisiator ada Federation Internationale de Gymnastik, International Federation-nya, dan juga Volley World Cup, kejuaraan dunia volley 2025, dan juga Special Olympics World Games 2027. Dan untuk 2024 ada Ultimate Fighting Championship UFC World Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Jakarta, dan juga tidak lupa seri MotoGP di 2024. Jadi insya Allah tahun depan masih banyak sekali agenda internasional, dan 2025 insya Allah Indonesia menjadi tuan rumah banyak sekali kejuaraan dunia. Dan mungkin selanjutnya silakan Pak Ketum PSSI memberikan informasi. Terima kasih Pak Menpora. Tentu sesuai dengan blueprint yang sudah pernah dipaparkan dari Indonesia kepada FIFA sesuai arahan Presiden, mengenai transformasi sepak bola tidak lain ya salah satunya bagaimana kita terus membangun yang namanya investasi sepak bola di generasi muda dan tim nasional. Karena itu jelas tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa dengan kita bisa terus mengikuti pertandingan Piala Dunia U17 atau U20 ini terus kita menjadi upaya bagaimana sepak bola kita bisa sejajar tidak hanya di Asia Tenggara tetapi di Asia target awalnya. Nah, di sini ada sebuah kehormatan buat kami PSSI bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya Pak Menpora untuk terus mendorong bagaimana sepak bola kita ada peningkatan, apalagi nanti di bulan Desember kita segera mulai melakukan training center
untuk U20 untuk persiapan daripada kejuaraan dunia 2025. Apakah itu nanti kita dapatkan sebagai host country ataupun kita punya target mengikutinya di negara lain. Dan tentu yang U17 juga sama, karena ini 5 tahun berturut-turut sangat menarik untuk kita bisa mulai membangun yang namanya timnas muda kita setaya continue selama 5 tahun ke depan, karena kita juga punya blueprint di tahun 2038 kalau bisa kita tim nasional seniornya bisa masuk kejuaraan dunia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Cukup ya? RDP ini. Kemarin kan di hari kerja itu kan kadang kan masih ada penonton yang kurang ya dalam artian. Nah itu apakah ada evaluasi agar nantinya setiap penyelenggaraan selalu akan penuh gitu Pak dalam artian Pak? Jadi total pengunjung atau penonton yang datang itu sudah di atas target FIFA, yaitu 515.000 kemarin. Ya memang di babak penyisihan akan lebih besar, ya kemarin waktu babak penyisihan tadi Pak Menpora sampaikan aja sudah hampir 400.000. Nah memang tahun 2025 FIFA kenapa mengadakan kejuaraan dunia U17 setiap tahunnya, tidak lain ingin mendorong bagaimana standar daripada sepak bola di seluruh dunia. Karena dengan itu kita dorong yang namanya timnas muda ini baik di Indonesia ataupun negara lain bisa terus berkontribusi. Dan total tim yang akan masuk U17 itu diperbanyak menjadi 48 tim nantinya. Jadi ini sangat besar dan sangat masif. Nah, kalau Indonesia ketinggalan jangan kaget ya, bukannya ranking tim nasionalnya kita jadi 100 malah turun jadi 200. Karena kalau kita tidak mulai berinvestasi ke para pemain muda. Karena negara-negara lain terus berinvestasi dengan tim mudanya. Kemarin Mali ya nomor 51 bisa masuk ranking 3. Nah, kita sendiri sebagai tim nasional kita melawan Ekuador yang ranking 38 kita bisa draw. Lalu dengan Panama yang ranking 40 lebih kita bisa draw, dan memang sama Maroko itu ranking 13 kita kalah 3-1, tapi kita lihat Maroko sendiri tembus ke 8 besar. Nah, hal-hal ini yang tentu kita harus berinvestasi supaya kita tidak tentu malah sebagai negara besar malah merosot rankingnya, negara-negara kecil malah naik. Nah, ini yang kita harus persiapan. Pak, satu lagi Pak, terkait persiapan stadion mana yang akan disiapkan untuk membantu bidding di 2025 itu Pak, boleh nggak Pak dijelasin Pak? Tadi udah disampaikan oleh Pak Menpora, Pak Presiden juga tadi ada Pak Basuki. Daripada 22 stadion ini salah satunya kenapa direnovasi oleh pemerintah untuk standar internasional, tidak lain untuk mendukung Liga Indonesia, Liga 1, 2, lalu juga tim nasional untuk pertandingan internasional, dan nantinya kalau proses bidding ini kita tentu bisa didapatkan baru kita mengusulkan beberapa stadion. Tetapi kita pastinya akan lebih lebar lagi. Kita akan coba kalau kemarin hanya di Jawa, nanti ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Karena stadion yang dibutuhkan untuk 48, kalau saja Singapura punya 2-3 stadion, berarti Indonesia harus mempersiapkan 11-13 stadion. Dan ini bagus buat Indonesia gitu. Ya, cukup ya.